Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gua akan bahas sebuah project yang menurut gue cukup menarik sebenarnya ya, dan gue udah perhatiin dari kemarin-kemarin. Kalau teman-teman di Discord pasti pernah baca. Jadi project ini tuh sebenarnya menurut gua itu dia cukup bisa menyelesaikan suatu masalah atau masalah yang paling sering teman-teman hadapi, yaitu apa? Yaitu adalah wallet address. Oke, kalau teman-teman biasanya di berbagai jaringan, wallet address itu pasti ribet banget ya. Kenapa? Karena wallet address itu adalah kumpulan dari baik itu huruf atau angka ya, huruf kecil, huruf besar, angka ya. Itu wallet address-nya panjang dan juga rumit gitu loh ya, karena dia kombinasi. Nah, ada sebuah project yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, yaitu adalah ENS ya. Jadi apa itu ENS? ENS ini bisa dibilang adalah Ethereum Name Service atau ticker tokennya adalah ENS atau ENS. Oke, kita lihat dulu dari CoinMarketCap ya. Saat ini dia berada di ranking 228. Dia kontraknya itu Ethereum ya, karena dia memang berfokus pada pengguna dari jaringan Ethereum. Lalu untuk harganya saat ini di angka 56,54 dolar. Ya, jadi cukup besar. Lalu untuk market cap-nya saat ini di angka 823.588.614 US dollar. Ya, jadi market cap-nya belum nembus miliaran nih. Lalu untuk full dealer market-nya di angka 5.653 eh, juta US dollar. Untuk volume transaksi 24 jamnya di angka 220 juta. Ya, volume transaksi lagi turun 21%. Lalu untuk sirkulasi supply-nya teman-teman bisa lihat ya di angka 14 juta 566.540 dengan maksimal supply di angka 100 juta. Nah, untuk chartnya teman-teman bisa lihat ya, kemarin memang ini kita ambil all dari saat dia pertama masuk CoinMarketCap itu dia tanggal 9 ya. Lalu dia mulai tiba-tiba mulai naik tinggi banget tuh ya. Dia mulai tinggi banget terus saat ini mulai koreksi atau sideways ya. Jadi chartnya seperti itu. ENS ini bisa dibeli di mana? ENS ini sudah masuk di Binance ya. Jadi teman-teman bisa beli di Binance atau di KuCoin atau di Get.io ya. Kalau di Uniswap itu sayang fee ya. Jadi mendingan teman-teman belinya itu kalau nggak di Binance, di KuCoin atau di Get.io aja kayak gitu. Oke, nah sekarang kita lihat dari fungsi dan tujuan projectnya. Nah, dia udah bilang di sini sebagai decentralized naming for wallets, website, and more. Jadi nggak hanya untuk mengubah nama wallet kita, namun kita bisa menggunakan ENS ini untuk berbagai keperluan seperti domain website dan juga lain-lainnya. Kayak gitu. Di sini ada tiga sistem yaitu search, register, manage. Ya, kita lihat seperti nanti fiturnya saat kita buka apps-nya, nanti kurang lebih seperti ini. Nanti kita lihat ya seperti apa ya. Kita coba. Nah, lalu selain itu dia juga sudah menjadi Web3 username. Ya, contohnya apa? Contohnya seperti ini, brandly.eth kayak gitu. Dimana kalau teman-teman pakai ya kan di sini nggak ada contohnya ya. Jadi teman-teman di mana kalau wallet teman-teman itu kan pasti 0x 17 bla bla, pokoknya 0x lah depannya. Terus sisanya ya huruf besar, huruf kecil sama angka itu jadi kombinasi dan itu panjang dan ribet. Teman-teman bisa mengubah wallet address tersebut menjadi nama kalian .eth. Ya, jadi teman-teman tuh bisa kirim tuh ke orang lain yang sudah memiliki ENS domain tersebut. Contoh misalnya nama gue ya unep.eth. Jadi teman-teman bisa ngirim Ethereum atau berbagai token di jaringan Ethereum ke address wallet gua hanya dengan memasukkan unep.eth tanpa harus mengcopy paste address gue yang panjang itu. Kayak gitu. Nah, untuk sewanya sebenarnya murah. Nanti kita lihat ya. Untuk sewa sebenarnya murah. Oke, di sini kita bisa lihat dia sudah ada yang pakai di angka 435.000 wallet address. Jadi udah ada 435.000 orang yang menggunakan ENS tersebut ya. Jadi memang dia programnya itu di jalan. Lalu untuk integrasinya di angka 322 dan ownernya itu di angka 172. Ya, jadi ya 172 orang yang make walletnya mungkin ada banyak kali ya. Jadi total 435.000. Oke, lalu dia untuk satu nama itu untuk seluruh wallet address. Jadi teman-teman kalau di jaringan Ethereum untuk token atau koin apapun, teman-teman hanya butuh satu address saja, satu nama doang. Jadi contohnya kayak gue tadi unep.eth, nah itu udah bisa untuk mengirimkan atau menerima berbagai jenis token yang ada di jaringan Ethereum. Oke, lalu juga bisa digunakan untuk decentralized website ya. Jadi teman-teman bisa upload website kalian ke IPFS
ya. Lalu teman-teman bisa akses ke name. Jadi contohnya website itu namanya awalnya itu kita ambil contoh apa ya? Kita ambil contoh coinmarketcap.com. Nah, teman-teman bisa ubah misalnya coinmarketcap.com itu punya teman-teman ya misalnya ya. Nah, teman-teman sebagai pemilik website bisa ubah menjadi cmc .eth misalnya kayak gitu. Ya, jadi alamat website itu bisa diubah sehingga lebih gampang digunakan dan dia juga sudah support dengan berbagai DNS ya. Ada .com, .org, .io, .apps, .xyz dan .arts. Kayak gitu. Jadi dia memang sudah bisa mendukung berbagai domain. Lalu untuk ekosistemnya, dia bisa digunakan di berbagai wallet seperti Coinbase, Rainbow, Trust Wallet, MyCrypto, Bitcoin.com dan lain-lainnya. Untuk apps-nya ada di Uniswap, Etherscan, Showtime, OpenSea dan Avi. Oh ya, OpenSea juga terintegrasi ya. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah teman-teman itu bisa melakukan transaksi jual beli NFT di OpenSea, tapi alamat walletnya itu adalah nama kalian. Yang tadi contoh kayak unep.eth aja kayak gitu. Lalu browsernya dia juga sudah berintegrasi dengan Brave, Opera, MetaMask Extension, Status, dan Cloudflare. Dan sebenarnya masih ada lagi sih kalau kalian klik see more ya. Jadi kalau kalian klik see more ini sebenarnya masih ada banyak lagi. Kayak gitu. Oke, nah sekarang kita lihat ke launch app-nya aja ya. Kita lihat ke launch app-nya. Nah, untuk apps-nya di sini ya, itu apps.ends.domains. Teman-teman connect wallet dulu, bisa ke MetaMask dengan network-nya itu Ethereum ya. Lalu di sini teman-teman bisa masukin nama teman-teman ya. Bentar gue refresh dulu. Contoh di sini ya, UNEP. Oke. Nah, kita search nih. Kita search. Nah, sistem akan memeriksa apakah nama tersebut sudah dipakai apa belum. Nah, di sini nama gue ternyata belum dipakai nih. Unip.eth itu available. Berarti artinya bisa kita gunakan. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita klik ya, lalu kita bisa klik register. Nah, di sini ada registernya. Nah, untuk menjadi nama wallet kalian seperti ini, berubah seperti ini, itu kalian harus sewa. Ya, sama ya kayak kalau di website kalian sewa domain atau sewa server. Nah, ini sama juga sewa. Teman-teman bisa pilih minimal 1 tahun. Ya, semakin tinggi tahunnya, semakin murah. Contoh kita 1 tahun, ini 2 tahun, ini 3 tahun. Ya, jadi teman-teman bisa sewa sampai banyak banget gitu loh. Oke, ya. Nah, contoh di sini kita 1 tahun aja, ya. 1 tahun ini itu fee-nya untuk sewanya hanya 0,001 Ethereum doang, atau sekitar $5 USD. Nah, sebenarnya untuk sewa ini 1 tahun harga segitu sebenarnya murah banget ya untuk mengubah alamat wallet kalian supaya lebih mudah digunakan. Tapi yang menjadi berat adalah gas fee di jaringan Ethereum-nya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, kita ambil 2 tahun berarti kan 0,002 Ethereum atau sekitar $10 ya. Di sini teman-teman harus bayar 0,002 Ethereum plus gas fee sebesar 0,044 ETH. Jadi gas fee-nya itu jauh lebih besar daripada sewa namanya itu. Contoh total di sini adalah 0,0047 ETH atau sekitar $211. Jadi untuk sewanya cuma $10, tapi gas fee-nya di angka $201. Nah, itu sih yang disayangkan sebenarnya ya. Ini project bagus banget tapi sayang banget gas fee-nya itu terlalu besar gitu. Nanti setelah tapi kalau teman-teman nggak masalah dengan hal tersebut, gue sarankan teman-teman ambilnya tahunnya itu yang banyak. Misalnya 10 tahun. Supaya apa? Supaya teman-teman bayar gas fee-nya nggak sia-sia. Kalau setahun doang kan sayang ya. Tapi kalau teman-teman misalnya ambil 10 tahun, buat 10 tahun ke depan ya setidaknya it's okay lah. Oke? Lalu setelah teman-teman pilih 10 tahun misalnya, teman-teman klik request to register aja. Cuma di sini wallet gue kan kosong, nggak ada isi, cuma buat ngetes doang. Jadi kita nggak bisa lanjut ke proses selanjutnya. Tapi nanti tahapnya adalah di sini request to register, di mana request to register ini dia butuh waktu ya sekitar beberapa jam sampai maksimal 7 hari. Oke, lalu nanti setelah itu dia akan masuk ke wait for 1 minute, di mana dia nunggu hanya butuh waktu 1 menit untuk memprotek wallet kalian. Lalu setelah itu kalian complete registration, di mana nanti alamat wallet kalian akan berubah menjadi nama kalian .eth. Jadi ya nanti kalian transaksi itu akan lebih mudah. Jadi sebenarnya ini cocok banget buat mungkin jatuhnya orang-orang yang berbisnis ya sering transaksi menggunakan jaringan Ethereum, mungkin ini lebih cocok ke situ. Begitu. Oke? Lalu di sini teman-teman bisa lihat detailsnya ya. Lalu ada subdomains ya. Ya kita berharap sih mungkin nanti kalau bisa muncul di jaringan
BSC lebih bagus ya, BSC, IOTX, Cardano, dan lain-lain lah, Solana ya. Itu pasti akan mempermudah banget sih buat kita dalam mengirim atau melakukan transaksi kayak gitu. Oke? Ya, ini kita close aja. Oke. Nah, lalu kita lihat ya tentang ENS lebih dalam. Jadi ENS ini sebenarnya sudah disupport oleh Ethereum Foundation ya, diberikan dana ya. Lalu ada Binance X ya, Binance X juga memberikan dana, ada Chainlink, Ethereum Classic Labs, lalu ada Protocol Labs. Jadi 5 ini tuh mensupport ENS, Project ENS. Ya, jadi backingnya cukup kuat. Oke, lalu di sini ada representative and participate ya untuk internet community, ada DNS Watch, lalu ada IETF, lalu ada ICANN. Lalu untuk timnya ini transparan, terbuka ya. Jadi teman-teman bisa lihat timnya secara langsung. Di sini ada kreator dan lead development Nick Johnson. Ya, teman-teman bisa klik ya, nanti diarahkan ke Twitternya. Lalu di sini ada JS and Solidity developernya itu Makoto Ino, ya orang Jepang. Lalu banyak lagi sih yang lain sih. Ada front end, ada back end, support lead dan lain-lainnya. Gitu. Oke? Ya paling kayak gitu aja sih untuk pembahasan tentang ends ini, nggak banyak. Sebenarnya kelihatannya simpel, tapi sebenarnya cukup bagus dan berdampak besar. Nah, sekarang kita lihat di Twitternya ya. Twitternya ini dia udah join dari Mei 2018 ya. Dia followernya udah banyak 107 follower. Jadi memang penggunanya juga harusnya sih besar juga kayak tadi yang gue sebutkan sekitar 140 lebih ya. Lalu untuk aktifnya dia sebenarnya cukup aktif. Ya terakhir itu dia retweet 1 jam lalu. Jadi sebenarnya ya cukup oke lah, atraktif gitu loh. Oke. Lalu Nani juga dia bisa berintegrasi dengan project lain ya. Jadi di sini ada kayak World Wide Web, ini kayak sejenis game. Dia bisa berintegrasi ya dengan Ants. Jadi nantinya di game NFT pixelnya ini, avatarnya atasnya itu ada nama Ants-nya. Ya contoh kayak misalnya ini apa ya, misalnya hacker.ed kayak gitu ya. Jadi dia atasnya itu ada pop-up-nya. Daripada wallet address kan panjang banget ya. Ya gitu aja sih sebenarnya. Jadi dia bisa integrasi ke berbagai project sebenarnya. Kalau menurut gue ya ini cukup oke sih buat masa depan. Apalagi nantinya kan kalau memang metaverse, kita anggap metaverse nanti berkembang ya, di mana metaverse itu adalah hubungan manusia dengan manusia lain melalui digital. Pasti kalau kita jalan namanya address kita kan lucu ya, aneh ya. Kalau bisa pakai ends kan bakal jauh lebih bagus kayak gitu sih. Ya jadi ya kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Lalu untuk grup Telegram, dia nggak ada grup Telegram. Kalau tadi gue cari sih nggak nemu, nggak tahu ya ada atau nggak. Cuma gue nyari nggak nemu. Teman-teman bisa join Discord-nya, ya. Discord-nya cukup rame, ya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi aja sih. Oke? Paling segitu aja pembahasan tentang project ENS ini atau Ethereum Name Services ya. Apakah ini masih ada potensi lagi bisa naik? Mungkin masih bisa lagi ya kalau memang seperti yang tadi gue bilang nanti kan pasti makin banyak dong project-project yang dibangun terutama apalagi metaverse atau NFT game. Kalau memang dia bisa berintegrasi dengan ENS dan ENS ini bisa membantu project-project tersebut, harusnya sih bisa ngepam lagi sih untuk Ethereum Name Service. Jadi bisa dibilang ini adalah project long term, oke? Jadi ini adalah sebuah project long term, jangka panjang. Jadi teman-teman kalau mau nyari yang returnnya cepat ribuan persen ya jangan ke sini, tapi ke ya ke yang lain lah. Tapi kalau ini lebih ke long term aja. Ya karena udah pasti dipakai sama orang. Oke, paling sampai sini aja sih pembahasan tentang ENS ini. Kalau teman-teman suka video ini silahkan di like. Kalau nggak suka silahkan di dislike. Kalau ada kritik, saran, komentar silahkan tuliskan di bawah. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.